Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari kita. Dan kita sudah mengakhiri minggu ini tanggal 26 Juli 2024. Saya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami berdua, khususnya saya dengan istri. Hari ini istri saya Tuhan tambahkan lagi usianya 1 tahun. Biar Tuhan terus menyertai istri saya juga dengan support yang dia berikan buat saya sebagai gembala sidang. Dan biar kasih Tuhan menyertai kehidupan Grace dan juga kami dalam pelayanan. Tetap menjadi pasangan yang setia dan memuliakan Tuhan. Dan hari ini kami juga sudah mengucap syukur bersama sidang jemaat semua dengan dinner sederhana. Kami berterima kasih untuk semua support yang jemaat sudah berikan bagi pelayanan kami pada hari ini, ada hari yang spesial ini. Haleluya. Dan sebelum kita tidur, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang menyegarkan pikiran dan hati kita. Hari ini kita masih belajar mengenai atribut Tuhan dari Ibrani 12 ayat 29 yang saya beri judul Allah api yang menghanguskan. Itu diambil dari Ibrani 12 ayat 29 ayat hafalan kita. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Apa maksudnya Tuhan kita itu disebut api yang menghanguskan dalam ayat ini? Kalau kita melihat konteks kitab Ibrani, khususnya dalam pasal 12, penulis Ibrani memperingatkan agar orang-orang Yahudi yang sudah mengenal kebenaran, hidup di dalam penggenapan Tuhan di mana Kristus sudah mati, bangkit, naik ke surga, jangan menolak ajaran Tuhan, jangan menolak pesan yang sudah berfirman kepada mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Kristus adalah janji yang sudah tergenapi. Dan kalau mereka menolak, maka Tuhan akan menghanguskan, Tuhan akan menghukum mereka. Ide dari Tuhan sebagai api yang menghanguskan adalah menunjukkan tindakan Tuhan bila ada sesuatu yang menghalangi atau menentang kekudusannya. Kalau kita membaca dari Ibrani 12 ayat 29 ini adalah kutipan dari Ulangan 4 ayat 24 dan juga Ulangan 9 ayat 3. Dalam Ulangan 4 ayat 24 di sana dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ternyata Tuhan kita tidak bisa disandingkan dengan berhala-berhala yang bukan Tuhan. Dan saat itu terjadi, maka Tuhan akan menghanguskan orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Dan itu sudah terlihat di dalam Ulangan pasal 4 ini, di mana Musa memperingatkan bangsa Israel agar tidak terjebak dengan dosa penyembahan berhala. Kalau di Ulangan 9 ayat 3 kita melihat bahwa Tuhan itu berdiri di depan dan berjalan di depan bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, dan setiap musuh-musuh yang menghalangi Israel akan dihanguskan oleh Tuhan. Ini juga menggambarkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang membela umatnya. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh di mana Tuhan menghukum orang-orang yang berusaha membandingkan Tuhan atau melanggar kekudusan Tuhan dan membandingkan Tuhan dengan penyembahan berhala. Misalnya anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, yang benar-benar dibakar oleh Tuhan karena mempersembahkan api asing pada saat itu, karena mereka tidak layak mempersembahkan korban sehingga Tuhan menghanguskan mereka. Demikian juga kalau kita perhatikan kisah Nabi Elia yang berperang melawan nabi-nabi Baal, dan pada saat itu Elia meminta mereka untuk membakar semua korban yang ada di altar dan mereka gagal. Setelah itu Tuhan datang dan menghanguskan semua korban di altar itu dan juga menghanguskan para penyembah dewa Baal itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu dan tidak bisa kompromi. Tidak ada penyembahan berhala atau berhala-berhala manapun yang sanggup menyaingi kekudusannya. Karena itu kita pun harus berhati-hati sebagai anak-anak Tuhan.
karena Ia tidak bisa dipermainkan. Ia Tuhan yang layak dipuji, disembah dengan seluruh keberadaan kita. Karena itu ada ayat yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan seluruh keberadaanmu. Itu yang Tuhan demand dari kita. Saat kita melanggar perintah Tuhan dan kalau kita tidak bertobat, kita bisa saja dihanguskan. Dan api yang menghanguskan ini yang paling mengerikan tentunya bagi para orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang masih saja menolak bahkan mengejek-ejek Tuhan Yesus. Suatu hari kelak mereka yang menolak ini akan dihanguskan dalam hukuman api kekal di neraka kalau mereka tidak bertobat. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, api yang menghanguskan dalam konteks yang tadi bukan milik kita. Karena Kristus sudah menanggung murka Allah di kayu salib, sehingga kita yang berdosa dibenarkan. Sehingga Dia yang benar bisa memberikan kebenarannya untuk kita. Sehingga oleh kasih karunia kita hidup lepas dari maut. Ini membuat kita bersyukur akan keberadaan Tuhan. Ia memang api yang menghanguskan. Ia memang tidak bisa kompromi dengan dosa. Tetapi Ia juga Tuhan yang mengasihi, dan kasih-Nya sudah ditunjukkan saat Ia menjadi manusia, mati di kayu salib bagi kita semua. Karena itu tugas saudara dan saya bagikan berita Injil ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka yang belum diselamatkan tidak dihanguskan oleh api murka Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita akan keberadaan Tuhan kita dalam atributnya yang tidak bisa toleransi dengan dosa dan kekudusannya. Tuhan pasti membalas setiap perbuatan yang mencemarkan kekudusannya. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kita, biar kita tidur dalam naungan Tuhan, biar kita tidur dalam damai sejahtera Kristus, bersyukur kalau di dalam Kristus kita tidak takut akan penghangusan Tuhan di neraka kekal, tapi surga adalah bagian janji kita. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Shalom.